Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Iya, mangga. Dan Jadi, ini Kang Yanes, iya. ini Pak Ai, Kepala Sekolah SDIT An-Najah, seumuran sama saya. Oh iya, seumuran ya. Dan ini adalah salah satu sekolah yang masuk dalam program Teteh ini sendiri ya. Gitu. Oh, luar biasa. Gimana Pak? Setelah mendapatkan program ini gitu, mendapatkan program dari Teh Putri sendiri. Ya, alhamdulillah ya, tidak ribet-ribet. Ya, ternyata saya pun awalnya nggak kenal ya sama Bu Putri, tapi ada temen yang memperkenalkan nawarin program, ya saya ajuin dan alhamdulillah bantuannya sudah turun dan langsung saya bikinkan buat tangga tuh Pak, buat ngebangun ke atas. Karena memang kita di sini urgent banget tuh pembangunan, bahkan kantor kepala sekolah pun Pak, kamar saya dipakai kantor karena kita nggak punya kantor Pak. Karena memang antusias masyarakat masuk ke sini alhamdulillah, tapi kita terkendala dengan fasilitas sarana prasarana bangunan. Oh gitu. Nah, kalau dari Teh Putri sendiri apa saja yang menjadi syarat mungkin beberapa sekolah gitu yang bisa ikutan program di Teteh sendiri? Ya. Yang pertama tentunya proposal pengajuannya ke kita ya. Jadi kan kita ini menyalurkan program dari mitra kita di Komisi 11. Salah satunya adalah Bank Indonesia. Kenapa kita ikut turut membantu? Karena Bank Indonesia pasti tidak mempunyai database selengkap yang kita punya. Karena kan kalau kita sebagai wakil rakyat sering turun, pasti kayak Pak Ai kenal saya dari temannya beliau yang merupakan bagian dari tim saya, dan akhirnya diperkenalkan dengan program ini. Dan begitu dilihat ternyata memang kebutuhannya sangat besar gitu. Jadi hal-hal seperti ini emang salah satu bentuk kolaborasi antara legislator dengan pemerintah lah, supaya bantuannya bisa tepat sasaran. Karena begitu kita sering berkeliling, termasuk tadi tanya jawab di SDIT An-Najah ini, masyarakat juga sering menyampaikan bantuannya itu aja yang dapat gitu. Dan ini mematahkan mitos bahwa wakil rakyat cuma mengayomi mereka yang memilih mereka. Gitu kan sering ada yang bilang, nanti Teh Putri nggak akan datang ke sini karena kita nggak milih Teh Putri gitu. Ini buktinya Pak Ai baru kenal saya, tetap kita kasih bantuan. Gitu. Jadi ya ini adalah salah satu bentuk pengabdian saya, di mana saya juga mau membuktikan bahwa enggak kok wakil rakyat tuh enggak semuanya kayak yang dibilang sama orang-orang selama ini gitu kira-kira. Dan persyaratannya kan kita bikin semudah mungkin supaya masyarakat tidak kesulitan. Karena kan masyarakat juga banyak yang mengeluhkan betapa panjang tahapan birokrasi dari semua program pemerintah. Jadi kalau di sini yang penting ada surat dari kepala desanya, terus kelengkapan hukum dari mulai tanah, terus nanti disurvei dari tim Bank Indonesia-nya juga, begitu dilihat kebutuhannya ada dan benar-benar ada sekolahnya bukan fiktif, karena kan harus ada pertanggungjawabannya. Itu baru disalurkan bantuannya dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sekarang kan lagi ramai nih soal kasus BLT, ada yang minta pihak-pihak oknum tertentu minta imbalan dari BLT tersebut. Masyarakat udah susah dimintain fee lagi kan. Jadi ini tanpa dipungut biaya administrasi apapun. Jadi birokrasi itu emang benar-benar nggak sulit ya Pak ya. Ini memastikan buat Gfriend semuanya ini adalah sebuah faktanya ya. Kalau ini birokrasi juga nggak terlalu sulit ya Pak ya? Enggak. Ini bener ya Pak ya? Nggak dipaksa ada apapun nggak ya? Benar enggak. Ini Ustadz loh. Ustadz iya. Jadi bener-bener Gfriend kalau misalkan emang Gfriend mempunyai sekolahan, ternyata emang membutuhkan banyak bantuan gitu, bisa langsung mengikuti program yang ada ya. Dan ini benar-benar birokrasinya tidak dipersulit ya. Asalkan semuanya real dan ada, pasti bisa dibantu. Gitu. Dan ini hanya di daerah sini atau di seluruh wilayah? Kalau kita, karena ini kita merupakan wakil rakyat dari 3 kabupaten, jadi tanggung jawab kita di 3 kabupaten ini untuk penyaluran bantuan di daerah pemilihan kita. Tapi kan anggota DPR itu tidak hanya dari daerah pemilihan sini, jadi untuk teman-teman yang mungkin lokasinya berada di wilayah luar daerah pemilihan ini, bisa langsung cari siapa wakil rakyatnya, diingat lagi siapa yang waktu itu dia pilih, terus ditanya, kan waktu itu kita pilih gitu. Mana bentuk pertanggungjawabannya gitu, hal kayak gitu bisa. Gitu. Jadi sebuah pertanggungjawaban dari para yang dipilih ya. Tapi Pak, dengan adanya seperti ini semua terbantu banget Pak ya? Terbantu Pak, alhamdulillah. Karena sekali lagi kami tidak melihat jumlah nominal, tapi ada rasa niat dan juga perjuangan yang nyata. Kalau hasil dan hasilnya kan kita serahkan sama Allah. Tapi ini Teh Putri ini sudah berusaha. Dan ada buktinya juga, sekali lagi jangankan ngasih nominal yang alhamdulillah kemarin diberikan ke kami, saya nerima semen 1 sak 2 sak aja udah
luar biasa alhamdulillahnya. Karena nah itu ya. Berapapun alhamdulillah ya Pak iya, ya. alhamdulillah banget Pak, karena yang akan mengalir nanti itu Pak niat yang ikhlasnya itu. Jadi enggak melihat Luar nominalnya. biasa. Teh, apa sih yang menjadi concern buat Teteh kenapa lebih fokus ke pendidikan? Ya. Kalau di Komisi 11 ini kan sebenarnya tanggung jawab utama kita itu pengawasan industri keuangan secara keseluruhan dan perencanaan pembangunan nasional. Dan untuk merencanakan program pembangunan nasional kita ke depannya 100 tahun Indonesia, 200 tahun nanti, kita harus memastikan generasi bangsa kita ini yang ke depannya bisa terdidik. Dan bagaimana mensejahterakan dunia pendidikan itu tentunya dengan memastikan infrastrukturnya memang benar-benar memadai untuk kita bisa memastikan lingkungan yang aman, yang kondusif untuk masyarakat bisa belajar, untuk anak-anak didik kita, adik-adik kita untuk bisa belajar. Kalau misalnya Mas Yanes mau tahu, bahkan di daerah seperti Purwakarta ini yang jaraknya dari Jakarta hanya 1,5 jam, masih ada sekolah-sekolah yang kalau misalnya hujan itu mereka ikut banjir dan terancam rubuh karena sudah terlalu reot untuk bisa dihuni oleh anak-anak muridnya. Jadi ya hal-hal seperti itu kan mungkin luput dari pengawasan pemerintah atau belum ada anggarannya. Jadi sudah tugas kita sebagai wakil rakyat yang sering turun ke lapangan untuk memastikan institusi pendidikan itulah yang mendapatkan bantuan lewat program-program seperti ini. Gitu. Oke, jadi kita mulai dari paling dasar dulu dari, ya. Dari basic needs-nya dulu, dari kebutuhan paling mendasarnya masyarakat. Oke, luar biasa juga ya. Ini luar biasa banget loh Gfriend semua. Jadi untuk bisa kita memulai membangkitkan sebuah ekonomi kita harus mulai dari basic dulu. Ini nggak kebayang banget loh. Lo tepuk tangan dong, pada nggak tepuk tangan parah banget. Emang suka begitu, suka buka telat. Wah seru banget ya Teh ya. Ya pasti terima kasih Bapak sudah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sami-sami. Kang Ai. Kasep ya. Ya udah berarti habis ini kita bisa lihat-lihat ya. Bapak bisa balik lagi ke aktivitas dan setelah itu nanti kita juga bakal lihat di program kita yang selanjutnya ya. Iya, di Wanayasa nanti kita serah terima bantuan untuk kelompok tani di sana. Jadi lengkap nih hari ini ada UMKM, ada institusi pendidikan, nanti terakhir ada kelompok tani. Kelompok tani. Nanti kita bisa lihat langsung ke sana. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu di sini ya. Silakan deh yang punya wilayah. Bapak terima kasih sekali lagi ya. Yang muda, yang bertani, yang bergenerasi, dan masih bisa bergaya perlente.